mengganti waktu Bu Rosita. Tidak apa-apa, ada perlu apa-apa? Saya itu CGP angkatan 10. Ingin bertanya kepada Bu Rosita selaku Kepala Sekolah SDN Pandaan 1 terkait kebijakan Ibu Kepala Sekolah terkait pilihan di antara dua keputusan penting Bu yang ada di sekolah ini yang Ibu alami. Monggo Pak, kami persilakan. Monggo. Langsung mawon Bu nggih. Nggih, monggo. Selama ini Bu Rosita memimpin SDN Pandaan 1. Itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral atau bujukan moral. Terima kasih Pak Rofi. Sebelumnya terima kasih karena sudah mempercayai saya untuk panjenengan mewawancarai dalam pengambilan keputusan tentang bujukan moral dan dilema etika. Menjawab pertanyaan panjenengan Pak Rofi, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya, apakah itu bujukan moral ataukah dilema etika? Begini Pak Rofi, di sekolah itu memang banyak sekali banyak sekali kasus yang saya alami sebagai kepala sekolah. Nah, saya akan mengidentifikasi manakah yang bujukan moral, mana yang dilema etika itu dari ngeten Pak. Kalau dilema etika itu adalah sesuatu hal yang sama-sama benar, sama-sama benar, Sama-sama akan penting, tetapi bertentangan. Untuk bisa dijalankan bareng-bareng Bu. Iya, lah untuk bujukan moral, namanya saja bujukan Pak ya. Berarti ada yang salah, ada yang benar. Di antara dua pilihan. Di antara dua pilihan itu. Jadi saya harus betul-betul bisa menyikapinya. Kalau untuk yang dilema etika itu misalnya Pak, dari segi kalau saya boleh bilang itu siswa Pak. Nah, masalah siswa itu yang kebanyakan adalah dilema etika. Betul Pak. Oke, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Berarti dilema etika. Dilema etika. Oh, terima kasih Pak Rofi. Pak Rofi sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah bagi saya nih. Apalagi kan dua-duanya betul, tetapi perlu dipertentangkan. Jadi selama ini Ibu untuk setelah mengidentifikasi tadi bahwa itu dilema etika, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika. Terima kasih Pak Rofi. Sebagai kepala sekolah Pak Rofi mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah sekali. Apalagi berkaitan sama dilema etika yang sama-sama hal itu benar tetapi dipertentangkan. Mungkin langkah-langkah saya yang pertama bagaimana mengambil keputusan Pak Rofi itu adalah saya harus yakin dulu bahwa apa nanti yang saya putuskan itu yang terbaik, itu yang menurut saya benar. Jadi saya harus memikirkan dulu, saya menimbang-menimbang dulu bahwa keputusan saya itu adalah yang terbaik. Ya. Yang kedua Pak Rofi, yang saya ambil adalah dari segi manfaat dan mudaratnya. Jadi dari dua hal yang sama-sama benar tadi. Benar-benar sama-sama manfaat, tapi ya, mana yang paling banyak lebih tinggi. Betul, itu nanti yang akan saya ambil. Apalagi ini kan untuk kepentingan orang banyak gitu Pak ya, kepentingan siswa saya, kepentingan sekolah saya, mungkin itu Pak. Untuk prosesnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan itu? Terima kasih Pak. Untuk menyelesaikan masalah itu mungkin yang pertama Pak, saya akan memahami dulu. Saya mempelajari dulu, memahami dulu kasus itu seperti apa. Setelah saya memahami, saya sudah duduk permasalahannya. Iya, saya sudah paham dengan kasus itu. Mungkin
saya akan meminta saran dari ngapunten, sama-sama benar Pak ya, dari saran dari mungkin orang yang pro dan orang yang kontra. Orang yang pro itu untuk memperkuat keputusan saya nantinya, orang yang kontra agar saya tahu, oh kalau keputusan ini saya ambil Kelemahannya apa? lah gitu. Nah setelah pro kontra itu saya timbang-timbang, mungkin saya juga punya atasan ya. Nah jadi kalau menyangkut sekolah bagaimanapun, Pengawas. nah saya akan keputusan yang sudah saya ambil tadi itu akan saya bawa ke atasan saya. Seperti ini, bagaimana, apakah ini benar, apakah ini salah gitu. Jadi saya bawa ke atasan saya dulu, baru nanti akan saya putusin. Oke, terima kasih. Jadi itu langkah-langkahnya Bu Nggih. Oke. Nah, namun pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Oke, terima kasih Pak Rofidi, bahwa hal-hal yang paling saya anggap efektif ketika saya mengambil keputusan adalah satu, saya harus berprinsip tidak berpihak kemanapun. Oke, jadi dua benar ini ya dua-duanya benar. Jadi prinsip Dan saya. untuk kepentingan mereka. Nah, begitu kepentingan sekolah, Pak ya. Jadi saya tidak berpihak kemanapun, Pak Rofi. Terus yang kedua adalah prinsip saya adalah saya melayani. Oke, sebagai kepala sekolah, pihak benar manapun itu akan saya layani. Jadi Baik tidak yang pro berpihak. ataupun yang kontra. Betul, saya tidak berpihak, saya melayani. Dan yang terakhir adalah kebermanfaatan. Manakah yang lebih besar manfaatnya untuk kemajuan sekolah, itu yang saya ambil. Dan meminimalisir mudorotnya Bu ya. Betul, Pak. Mana yang mudorotnya lebih kecil? Kecil itu yang saya hindari, makan. Tuh, yang dipilih mungkin Bu. Di antara dua iya, mudorot. betul ya, di antara dua mudorot tadi. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema etika yang seperti ini? Oke. Kalau jadwal tertentu mungkin belum Pak, tapi kalau di dalam sekolah itu setiap 1 bulan sekali kami ada namanya rapat dinas. Jadi ketika rapat dinas itu tidak ada kasus begitu Pak ya, ya kita hanya rapat saja, koordinasi. Tetapi ketika kasus itu muncul di tengah-tengah, begitu, nah, itu yang akan kami selesaikan di awal rapat. dengan langkah-langkah tadi. Saya memahami dulu, saya akan meminta pendapat, saya memutuskan, dan saya akan membawa ke atasan saya. Untuk dipertimbangkan. Iya. Terima kasih. Kemudian adakah, ini mungkin sudah terjawab tadi Bu ya? Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan? Oke. Tadi sebagian sudah disebutkan. Betul, sangat betul Pak Rofi, bahwa memang ada orang-orang begitu Pak ya, orang-orang khusus yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Itu selain teman-teman saya di sekolah Pak, selain pengawas itu, pengapunten kalau saya boleh menyebut adalah suami saya Pak. Kebetulan suami saya profesinya sama begitu, Kepala sekolah. sama-sama kepala sekolah. Jadi kadang yang sulit saya putuskan saya bawa ke rumah Pak, saya diskusi dengan beliaunya gitu. Mungkin punya pengalaman yang sama. Begitu, bisa menguatkan saya jika ini saya ambil begitu, apakah ini bisa bisa pas gitu keputusannya. Jadi saya akan meminta pertimbangan kepada suami saya yang sama-sama kepala sekolah, Untuk bertukar pikiran. betul, bertukar pikiran gitu. Jadi kalau boleh saya Sebut. rangkum lagi ya, yang pertama adalah rekan-rekan sejawat saya, Guru-guru di sini betul, sama-sama kepala sekolah. sama-sama kepala sekolah, dan juga ya semangat dari suami saya. Termasuk mungkin tadi untuk pengawas juga Bu. Oke. Atau pengawas itu untuk dilaporkan atau diajak bertukar pikiran juga Bu? Nah, alhamdulillah Pak, kalau pengawas DSD itu orangnya sangat open gitu. Jadi kami itu sering mendiskusikan apapun yang terjadi di sini itu dengan beliaunya. Sangat enak Pak kalau pengawas. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa grogi. Tidak dengan pengawas. Tempat kami untuk Curhat. curhat. Gitu. Ya Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Iya.
Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pelajaran apa yang jenengan petik dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti itu? Terima kasih Pak Rofi. Ini memang dalam memutuskan itu ada pembelajaran yang kita peroleh Pak ya. Hikmah. Hikmah, betul. Hikmah yang saya peroleh itu adalah bahwa keputusan saya itu harus betul-betul keputusan Terbaik. yang terbaik, Manfaat untuk semua orang. bermanfaat bagi semua orang gitu. Jadi itu hikmah. Mengambil keputusan tidak mudah Pak, tidak mudah. Jadi kita harus betul-betul memikirkan dampak baik, dampak buruk. Terus tadi bahwa keputusan yang saya pilih adalah terbaik bagi siapapun, dapat diterima baik yang kontra maupun yang pro, dan bermanfaat Dengan sedikit resiko minimalis. Iya. Maupun Pak Rofi ini. Terima kasih Bu, banyak yang saya dapat dari Sami-sami wawancara ini. ngapunten kalau kurang memuaskan, ngoten Pak Saya Rofi. mungkin juga mohon maaf karena mengganggu waktu Ibu Boten. dalam melaksanakan tugas ini sebagai kepala sekolah. Matur suwun sangat Bu. Sami-sami Pak. Alhamdulillah akhirnya Ngapunten, nggih. tugas saya sebagai JGP ini selesai karena bantuan Ibu. Sami-sami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ghafur. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Putih, kabarnipun Pak Ghafur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih. Pak Ghafur, kula sekarang lagi ingin melaksanakan tugas CGP yaitu wawancara kepala sekolah. Panjenengan saged bantu kula. Iya, bisa. Langsung saja Pak, ini wawancara yang akan kami tanyakan di wawancara ini adalah Pak Ghafur selaku kepala sekolah SMA Ma'arif, kepala sekolah saya. Selama Pak Ghafur memimpin, Pak Ghafur pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral. Terima kasih Pak Rofi ya atas pertanyaannya. Yang pertama kita nanti hubungannya dengan dilema etika ya, sama atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasi biasanya kita lakukan atau paling enggak kita melihat dari sesuatu hal yang biasanya atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang kayak gitu. Dari kebiasaan itu akhirnya kalau ada perbedaan dari kebiasaan, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi ada apa dengan perubahan tersebut, termasuk hubungannya dengan teman-teman dan guru dan lain sebagainya yang ada di SMA Ma'arif Inno Pandaan ini. Itu untuk mengidentifikasi ya, dalam arti kita melakukan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan yang biasanya yang dilakukan oleh teman-teman kita ya. Kalau ada perubahan berarti enten masalah Pak. Jelasnya seperti itu, nanti paling enggak ada suatu masalah yang ada di guru atau karyawan tersebut. Nggih. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan. Terus putih Bapak mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan di mana di situ ada kasus ya, dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mempunyai istilahnya Nilai kebajikan yang ada, itu tidak langsung kita putuskan sendiri karena kita perlu koordinasi mana yang didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang ada, dua kepentingan tersebut ya. Melihat mana yang lebih Yang bermanfaat lebih itu baru didahulukan. Langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika dihadapkan dengan dilema etika? Nah, untuk langkah-langkah prosedur untuk melakukan suatu hal yang hubungannya dengan dilema etika ini, kita harus memahami ya, mendalami apa yang ada, termasuk mendalami kasus. Setelah itu kita bisa meminta pendapat orang lain
baik dalam memutuskan sesuatu yang ada hubungannya dengan dilema etika ini. Termasuk rapat koordinasi ya. Termasuk itu, karena kita harus memutuskan, paling enggak kita berkoordinasi dengan teman-teman untuk memutuskan sesuatu yang lebih baik. Dalam mengatasi kasus-kasus seperti itu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk mengambil keputusan itu sebetulnya memang merupakan suatu tantangan yang perlu dipikirkan ya, karena di situ harus kita tidak berpihak terhadap sesuatu atau seseorang tertentu ya. Karena apa? Kita juga harus melayani. Terus kita harus juga tahu manfaatnya apa nanti seperti itu. Ya. Kalau sudah mengetahui seperti itu atau pakai yang lebih efektif dianggap itu, berarti kita harus bisa mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini. Yang cari yang paling sedikit resiko ya, mungkin termasuk seperti itu, karena bermanfaatan kan ini termasuk mengambil sedikit resiko dari permasalahan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata kala dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Kita pakai dua-duanya ya Pak Rofi, karena jelasnya terjadwal juga dan pada waktu tertentu itu juga perlu dilaksanakan. Karena apa? Kita kalau menentukan sesuatu hal hubungannya dengan masalah dilema etika untuk menyelesaikan ini, ada yang terjadwal dalam arti ada pertemuan yang kita jadwalkan untuk membahas masalah dilema etika ini, untuk menyelesaikan sesuatu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu ini perlu diputuskan di tempat, berarti kita harus juga memutuskan di tempat mana yang lebih baik dalam memutuskan itu kita lakukan, baik terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Bisa di tempat katanya seperti itu. Lihat bentuk kasusnya Pak. Lihat bentuk kasusnya, kasus apa yang kita kadang ada yang butuh cepat, ada yang nggak bisa diputuskan cepat Pak. Iya betul. Adakah sosok atau seseorang yang menjadi faktor selama ini menjadi Bapak dipermudah, maksudnya membantu Bapak selama menghadapi kasus-kasus dilema etika? Untuk seseorang atau faktor yang selama ini untuk mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika itu waka, karena saya kepala sekolah, berarti kita harus koordinasi dengan waka-waka, baik di situ ada waka kurikulum, kesiswaan, humas maupun prasarana untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini. Tadi tidak sendiri Pak nih. Iya, tidak sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Yang dan lainnya dari pihak-pihak yang ada di lembaga ini untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dari kasus-kasus terjadi. Dari Bapak yang Bapak alami, yang Bapak sampaikan dari awal, ketika dihadapkan dengan dilema etika, apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran yang didapat atau yang dipetik dari mengatasi kasus-kasus berupa dilema etika seperti ini Pak? Untuk hal yang telah disampaikan untuk pembelajaran apa yang saya petik, memang banyak sekali kita untuk hal tersebut ya, karena kita untuk mengambil keputusan dari dilema etika ini tidak bisa ngawur, karena ada dua hal yang sama-sama diperlukan, sama-sama benar, dan mana yang lebih didahulukan. Makanya lebih dari itu, kita tadi pelajaran apa yang saya petik,
ini pembelajaran kita hubungannya dengan keputusan, makanya kita untuk memutuskan sesuatu kita tidak boleh gegabah, kita pikirkan sama-sama, kita perlu orang lain untuk berpendapat atau membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut yang ada hubungannya dengan dilema etika ini, karena hubungannya dengan untuk memberikan suatu keputusan atau yang disebut juga sebagai apa di sini ya, sebagai mengambil keputusan untuk kasus-kasus tersebut. Jadi ada hikmahnya Pak nggih. Iya, kita betul. dihadapkan dengan kasus-kasus seperti itu. Oke Pak, terima kasih, mungkin cukup ini wawancara saya dengan Pak Ghafur selaku Kepala Sekolah SMA Ma'arif. Terima kasih waktunya dan Iya, ya, sama-sama. terima kasih telah berkenan menemui saya dan memberi waktu untuk wawancara Pak. Iya, Mohon maaf sama-sama. atas kekurangannya. Terima kasih Pak. Iya, Assalamualaikum. sama.